ditanyakan. Mohon berkenan untuk memberi informasi sejauh yang panjenengan ketahui. Ini kaitannya kan ada kabar berita bahwa umat muslim itu usianya tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah. Di dalam pandangan gaib atau di dalam pandangan berita dunia dengan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridaka maghdubi akhiri ma'abataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah dulu sahabat subscriber pada Padepokan Mataram Sakti dimanapun berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mas Wahyu ditemani sama Mas Lukman. Jadi hari ini kita mau bikin konten kembali. Ini mau bikin konten tentang apa nih Mas Lukman? Tentang kabar yang mengatakan usia umat Islam 1500 tahun. Oh iya, jadi kita mau mencari tahu nih dari sisi gaibnya tentang kabar atau mungkin di sebagian hadis kan menyebutkan bahwa umat Islam itu katanya nggak sampai 1500 Hijriah setelah peninggalan Rasul. Nah itu kita mau sedikit menguak ataupun cari tahu lah kebenaran tentang hadis itu dari sisi gaibnya yang diizinkan untuk bercerita. Nah itu jadi masa sih 1500 lagi tahun lagi gitu kan makanya, ataupun kalau sekarang 1446 ya berarti mungkin sekitar nggak nyampe 50 tahunan gitu kan kalau alam misal. Jadi kita ada sedikit mau menguak tentang itu ya seperti itu ya teman ya kurang lebihnya. Jadi kebetulan hari ini nanti yang jadi mediator saya Mas Lukman sebagai pawang atau navigatornya. Jadi minta doanya sedulur biar mediumisasinya berjalan dengan lancar ya. Itu aja, monggo Mas Lukman dipersiapkan, diprotek saya sama nanti protek untuk ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Yang diizinkan yang di dalam otomatis tidak bisa bangkit, yang di luar tidak dikendaki tidak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadirkan izinkan untuk menghadirkan gaib yang sudah menjadi milik beliau, yang sudah Islam menjadi milik beliau, yang mengetahui kabar berita usia umat Islam 1500 tahun, yang mengetahui kabar berita usia umat Islam yang sangat jaya. Mohon untuk dihadirkan, mohon untuk dihadirkan gaib yang soalnya yang hanya mengetahui emosi otomatis maksud saya jasadnya masih badannya sini. Masuk.
Hanya yang saya maksud yang saya maksud sallallahu. Selain itu otomatis yang sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dengan siapa ini boleh tahu? Otomatis menjadi Raden Atmojo. Raden Atmojo dari mana? Asal muasalnya? Saya dari bangsa Jin. Alhamdulillah. Kita mengikuti beliau ya, Kiai Nur. Boleh tahu sekarang di mana kedudukannya? Saya bertugas di Gunung Jaga gunung. Semeru. Saya terima kasih atas kehadirannya dengan manapun ganggu dia. Ya, ada apa saya dipanggil? Maaf kami beroperasi dulu ya, karena siapa tahu ada prinsip-prinsipnya. Assalamualaikum. Apabila dia berkuasa, berbohong berdusta otomatis hancur dan potong-potong. Terima kasih, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Raden Atmojo. Boleh tahu usianya berapa? Raden Atmojo. 3.000 tahun. 3.000 tahun. Dari dulu udah bertugas di Semeru atau baru ditugaskan? Baru-baru ini saja. Oh. Semenjak saya sudah dimuslimkan. Oh. Tadinya bukan berasal dari Semeru ya? Boleh tahu asal muasalnya dari mana tadi? Saya dari sekitar Gunung Semeru. Oh iya. Cuman saya golongan jin yang belum muslim. Oh iya. Hidup beribu-ribu tahun. Oh iya. Ada apa jangan panggil saya? Pertama kami ingin berkenalan silaturahmi. Yang kedua ini ada sedikit pembicaraan yang kami tanyakan. Mohon berkenan untuk memberi informasi sejauh yang panjenengan ketahui. Ini kaitannya kan ada kabar berita bahwa umat muslim itu usianya tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah. Di dalam pandangan gaib atau di dalam pandangan berita dunia dengan itu bagaimana? Apakah hal itu memang sudah ada terlihat atau bagaimana? Ya, sebentar. Karena saya juga baru dalam mengenal Islam. Perkenankan saya untuk menggali dan bertanya dulu sama jin-jin yang lebih Islam dan lebih mengetahui. Perkenankan saya berkomunikasi sebentar. Ya, monggo. Ya, saya ada sedikit gambaran. Ya, monggo silakan dulu. Mungkin tidak sepenuhnya saya bisa ceritakan. Ya, tidak apa-apa.
Hanya informasi yang saya dapat dari jin-jin yang sudah muslim yang umurnya jauh lebih dari saya. Tentang 1500 tahun umat Islam setelah sepeninggalnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua hadisnya benar, tidak semuanya benar. Itu sebagian karangan manusia. Memang saat ini, kondisi saat ini sudah akhir zaman. Secara perhitungan sebentar lagi 1500 tahun. Saat ini masih belum kan ya? Belum. Masih 50 tahun. Tapi saat ini tanda-tandanya, kemunculannya sudah dirasakan. Kami bangsa gaib sudah mengetahuinya secara gamblang. Tanda-tandanya, tanda-tanda alam. Banyak bencana dan kemaksiatan di mana-mana sebagai tanda-tanda akhir zaman. Sudah waktunya pemimpin akhir zaman akan muncul di permukaan bumi. Bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh alam semesta. Bukan hanya di alam gaib, tapi di alam manusia juga. Hanya bedanya kami di gaib sudah melihat tanda-tandanya secara gamblang dan jelas. Berbeda sama golongan manusia yang lalai, yang diingatkan tapi masih lalai, berkali-kali diingatkan tapi masih lalai. Sungguh sifat manusia seperti itulah adanya. Kami bangsa gaib miris dengan keadaan manusia yang diingatkan tapi tidak mau ingat. Susah mengikuti hawa nafsunya. Padahal di bangsa gaib sangat jelas. Semua raja-raja kami yang terdahulu, pimpinan-pimpinan penguasa alam gaib semuanya sudah tunduk dan takluk sama beliau Sang Yang Nurcahyaning Nirwana, penguasa alam gaib, raja di raja. Yang itu juga bakal menjadi rajanya umat manusia, pemimpin akhir zaman manusia. Tapi kembali lagi, manusia itu sifatnya angkara murka. Susah untuk memasuk hidayahnya. Sangat miris sekali. Mengenai hadis itu tidak semuanya benar, tapi ini sudah masuk tanda-tandanya. Itu kalau boleh tahu itu kaitannya dengan kekuatan-kekuatan militer atau kekuatan yang di dunia sekarang ini ada dengan negara-negara besar itu. Nanti polanya kan bagaimana kalau kehadiran pemimpin akhir zaman itu? Apakah nunggu terjadi kehancuran baru timbul pemimpin atau pemimpin itu ikut? Dajjal sudah merebak ke seluruh Nusantara, ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh pelosok dunia. Bukan hanya di gaib, tapi menyusup ke orang-orang pemerintahan, ke semua negara-negara yang punya ambisi nafsu dunia. Itulah mereka, antek-antek Dajjal, karena mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti hati nuraninya sebagai umat manusia. Sudah waktunya
dunia emang hancur, harus dihancurkan karena sistemnya sudah tidak sesuai dengan kondisi alam dan sudah seharusnya itu terjadi. Berarti perang yang sudah dimulai sekarang ini nggak berhenti ya sampai suatu saat hancur beneran. Kemungkinan tidak berhenti, terus akan Tidak ada perang. akan pernah berhenti Begitu. sebelum munculnya pemimpin Dajjal itu. Dan beliau tidak akan muncul kalau Dajjal juga belum muncul. Oh begitu. Kehancuran ini sedang dilakukan. Itu otomatis alam sedang menyeleksi umat dan orang-orang di dalamnya. Sistemnya akan dihancurkan, ekonomi akan dihancurkan, politik akan dihancurkan. Dan fitnah akhir zaman ini sedang terjadi. Dajjal, hati-hati fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diberi petunjuk untuk dapat hidayah, untuk bisa menerapkan pola kehidupan sesuai ajaran Rasulullah di akhir zaman ini. Itu orang-orang yang memurnikan berarti ya. Ya, hanya mereka yang beruntung yang bisa selamat. Orang-orang yang mencari jati dirinya, sibuk memperbaiki dirinya, sibuk memperbaiki budi pekerti dan akhlaknya, sibuk memperbaiki semua tingkah lakunya untuk bisa mensinkronkan dengan alam semesta. Karena alam sedang menyeleksi semua yang tidak sinkron akan diseleksi, akan dilumatkan, akan dibinasakan. Karena sudah waktunya, seiring dengan fitnah akhir zaman dan kemakmuran tidak akan tercipta kalau tidak akan hancur dan sehancur-hancurnya. Dan itu udah sunnatullah, udah kodratullah, sudah seharusnya terjadi. Biar nantinya dibangun peradaban yang baru dan peradaban yang makmur. Kemari Pak Jinawi, perlu adanya pembersihan dan seleksi. Biar yang tersisa hanya orang-orang yang bersih hatinya. Iya, kasih informasi. Kaitannya dengan kehancuran itu, bagaimana itu peran yang sekarang dikenal sebagai negara Israel itu? Ya, apakah ada informasinya? Itu salah satu bentuk dari mereka kaum kafir, kaum Yahudi. Sebenarnya mereka misinya mencari yang sosok yang dijuluki Imam Mahdi. Oh begitu. Mereka sedang memburu sang penyelamat atau sang penguasa di masa depan. Jadi mereka sedang memburu sosok yang diberi gelar Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman. Cuman mereka lupa kalau beliau dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah dipertemukan. Keberadaannya beliau tidak mudah dipertemukan. Terlindungi ya gitu. Mereka mencari sosok beliau, tapi mereka tidak tahu keberadaan yang sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang-orang yang seolah-olah dia Imam Mahdi. Biar disuruh mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal itu Imam Mahdi palsu untuk mengelabui mereka. Akhir zaman sudah di depan mata. Kami
kami bangsa goib sudah melihatnya sangat jelas tanda-tanda alam. Perang goib sudah terjadi. Kenapa manusia juga masih lalai dan gak mau masih saja mengikuti hawa nafsunya. Saya heran dengan tingkah laku manusia. Begitu sebabnya apa? Karena kurangnya keyakinan atau bagaimana? Ya, karena kembali lagi mempertuhankan hawa nafsunya, otomatis mereka jadi pengikut Dajjal. Susah untuk dapat hidayah. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan yang bisa menjadi pengikut beliau, sang pemimpin akhir zaman. Iya, terima kasih. Apakah di alam gaib juga otomatis akan ikut pertempuran itu ya? Ya, otomatis. Apakah pertempurannya itu tidak menjadi satu kesatuan kelak? Tidak, karena secara pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Hanya pertempuran kecil. Pertempuran kerajaan goib yang fasik sama goib yang muslim. Belum waktunya, karena belum dipimpin sama beliau. Kalau sudah waktunya berarti pertempuran itu menjadi satuan ya. Goib akan berjuang sama manusia juga. Semua alam semesta, semua yang mendukung beliau sang yang Nur Cahaya Nirwana akan menjadi pasukannya melawan antek-antek dari para dajjal, dukun-dukun, iblis, siluman-siluman fasik. Semua akan berperang secara goib. Kalau bendera sudah turun, perintah perang sudah turun, bakal terjadi. Ya terjadilah. Berarti masih turun-temurun ya kemungkinan ya. Kalau generasi pengikut sekarang apakah kepada keturunannya juga masih sambung menyambung peperangannya itu? Tidak akan lama. Beliau kan sudah muncul, beliau kan sudah ada. Iya. Tinggal nunggu perintah. Tinggal tunggu saja tanda-tandanya. Tanda-tanda di dunia sebenarnya sudah jelas. Nanti juga tahu sendiri. Perang antara manusia, perang antar negara, kehancuran alam-alam semesta juga ikut andil dalam membersihkan gempa, gunung, semuanya juga ikut andil dalam menstabilkan alam, menseleksi, membersihkan orang-orang ataupun energi negatif yang tidak layak untuk berkelanjutan di masa depan. Berarti secara gampangnya orang itu harusnya mensinergikan dengan energi positif itu ya, yang negatif di dalam dirinya semua dikeluarkan. Kembali lagi kan ke jati dirinya. Iya. Ke rohani, ketuhanannya. Kembali ke jati dirinya. Biar sinkron dengan Tuhannya, sinkron dengan alamnya. Insya Allah mereka yang terselamatkan. Terima kasih informasinya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya dan seluruhnya. Terima kasih informasinya. Mungkin sebelum diakhiri apa ada pesan-pesan buat kami semua ini yang lagi belajar? Ya, untuk panjenengan dan semua, ikutin ajaran beliau. Akhir zaman umat akan dibingungkan, dipecah belahkan, merasa golongannya paling benar, merasa Islamnya paling benar, tapi hakikatnya tidak sepenuhnya benar, karena meyakini hanya sebatas zahir atau secara jasad, tapi tidak hakikat. Ikutin ajaran beliau, akhir zaman
Hanya ajaran beliau yang bisa menyelamatkan, yang bisa menerapkan syariat dan hakikat berkesinambungan, menyatukan antara zahir dan batin, jasmani dan rohani, akan menemukan jati dirinya asal ikut sesuai petunjuk guru panjenengan. Ya, terima kasih ini atas wejangannya, atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu ini ya, Aden. Terima kasih. Mungkin dirasa cukup. Ya, sama-sama, terima kasih. Saya mau kembali bertugas. Ya, Saya mohon pamit. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Demikian penonton subscriber mediuman organisasi kita pada malam hari ini. Apa yang baik untuk diambil, monggo silakan diambil. Anggap sebagai hiburan dan ambil manfaatnya yang bisa diambil manfaatnya. Dan dari kami kalau ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.